jinak atau ganas itu nanti ditentukan dari labnya. Udah tuh seminggu kemudian turun labnya Bang, hasilnya ganas. Gitu. Iya, saya nggak mau sampai mati dalam keadaan tidak diobatin gitu, maksudnya nggak berdaya tanpa ada upaya gitu. Lebih baik saya meninggal ketika diobatin Bang, ada usaha dulu gitu. Curhat dong Bang Ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ale, Jejak Backpacker. Dalam segmen Cuble, Curhat dong Bang Ale, di hadapan saya telah hadir seorang narasumber yang katanya beliau ini mengidap kanker payudara. Seperti apa kisah atau cerita yang dialami oleh narasumber kita ini? Langsung aja kita sapa narasumbernya. Assalamualaikum Kak Dewi. Waalaikumsalam Bang Ale. Kak Dewi, terima kasih nih udah datang jauh-jauh dari Bogor Kak Dewi ya. Iya Bang. Ya. Jadi Kak Dewi ini punya mohon maaf kanker payudara gitu Iya, Kak Dewi Bang. ya. Terus malah berobatnya ke yang lain ya, bukan ke medis dulu gitu Iya, ya. betul. Nah, itu seperti apa tuh awalnya bisa kena kanker payudara ini Kak Dewi? Jadi gini Bang, awalnya tuh saya dapet kanker ini gara-garanya saya maksa pengen hamil ke Allah. Oke. Jadi tahun 2021 tuh saya nikah. Karena usia, saya udah usia 35 waktu itu, suami udah 37. Dan keluarga pun bilang pokoknya nanti kalau udah nikah 2 bulan aja ya honeymoonnya katanya. Setelah itu harus program hamil gitu, karena kan usia saya sama suami udah lumayan gitu. Akhirnya memang saya juga niat menikah ini pengen segera punya anak karena udah usia gitu Bang. Nah kita nikah di September 2021. 3 bulan kemudian nggak hamil-hamil. Terus saya udah mikir kalau nggak hamil, pokoknya kalau belum positif, saya mau program gitu ya. Ngomonglah ke suami yang kita program yuk gitu kan. Cuman suami belum siap waktu itu. Terus ada saran dari bidan teman saya, tetangga juga bilangnya, Bu kalau mau hamil coba minum ini sama ini gitu. Disaranin lah, saya ikutin, saya belilah, pulang anterin mertua berobat ke klinik, saya mampir ke apotik, beli obat itu 2 gitu. Saya minum, sebulan kemudian habis obatnya nggak saya lanjutin, timbullah benjolan itu Bang, itu mulai kankernya di situ. Kayak gitu. Nah, udah seminggu kok ini saya raba-raba kan pas mandi ya, kok nggak hilang-hilang ya. Udah 2 minggu ngomong ke suami yang kok kayaknya di aku ada benjolan nih di sini gitu kan. Terus suami bilang gini, enggak apa-apa, soalnya AA dulu juga kayak gitu, katanya gitu. Memang suami dulu sempat ada benjolan juga katanya. Mungkin kan, tapi kan di laki-laki itu beda ya, enggak kayak Betul. perempuan gitu kan. Terus lama-lama udah saya cari-cari googling gitu ya. Setelah googling, tanda-tanda tumor atau kanker, obatnya apa. Ya udah saya cari-cari sendiri, beli online, banyak macemnya Bang. Pertama suami beliin apa tuh ya waktu itu, sarang semut saya minumin, airnya tuh merah banget ya. Setelah direbus beberapa kali kok nggak hilang-hilang merahnya. Saya curiga, takut ini pewarna kayak gitu. Ya udah nggak saya lanjutin. Saya minum yang lain-lain lagi Bang, sampai ada 4 macam apa 6 macam gitu herbalnya ya. Saya minumin, nggak ada perubahan juga. Udah 6 bulanan apa 5 bulan nggak ada perubahan. Oh iya, saya juga sempet ada yang nunjukin, coba teh ke itu Haji Anu katanya di Bogor gitu kan. Udah saya coba ke sana, dapat 3 kali dikasih minyak buat oles-oles sama herbalnya kayak gitu.
nggak ada perubahan juga Bang. Akhirnya setelah 6 bulan itu perubahannya malah si payudaranya ada perubahan. Putingnya agak ke dalam, maaf ya, putingnya agak ke dalam gitu. Terus saya searching lagi. Kalau puting ke dalam itu tandanya kanker. Ya udah, saya diam-diam ke rumah sakit Bang berobat. Mau ini gitu ya, tanya dokter gitu ya. Dan ketemu dokter, dokternya langsung bilang, "Ibu, hari Kamis depan," kan waktu itu saya berobat Kamis ya, Kamis depan operasi ya. Oh iya Dok, pulang-pulang bingung. Gimana ya, hari Minggunya kan saya ada jadwal ngerias. Saya kan profesinya ngerias juga ya Bang ya. Ada jadwal ngerias tanggal 10-nya waktu itu. Saya bingung gimana ya. Bisa nggak ya make upin setelah operasi 3 hari gitu. Saya masih mikirnya gitu. Saya pengen tetap berobat tapi nggak mau ninggalin janji make up juga gitu. Nah hari Minggu itu pulang itu nanya ke si teteh ke kakak, maaf ya, ke kakak gitu. Atau jangan, katanya mendingan make up aja dulu, operasinya diundur gitu. Ya udah, saya undurin lah, telepon pihak rumah sakitnya. Oh iya boleh Bu, seminggu kemudian. Akhirnya kita ke rumah sakit itu dari tanggal 10 kan jadinya jatuhnya tanggal 18 ya. Tanggal 18 Agustus waktu itu. Nah saya sehari sebelumnya udah harus ke rumah sakit ya Bang. Orang lain ikut acara 17-an Agustus, saya ke rumah sakit buat operasi Bang. Di situ saya operasi, udah tuh tanggal 18 operasi, terus 4 hari dirawat. Setelah dirawat itu dokter bilang ini kita lab ya Bu, nanti hasilnya jinak atau ganas itu nanti ditentukan dari labnya. Udah tuh seminggu kemudian turun labnya Bang, hasilnya ganas. Gitu. Iya, di situ tuh dokter sih nggak langsung bilang ganas gitu, cuman Ibu ini cenderung ke ganas, saya rujuk ya ke rumah sakit lain yang lebih besar. Oh iya Dok, ya udah di situ nangis-nangis, namanya kita diponis kanker kan ya Bang ya. Cuman waktu itu alhamdulillahnya dokter itu baik banget, namanya Dokter Soleh. Saya masih ingat kebaikan beliau. Beliau bilang, "Ibu ikutin aja ya segala pengobatan," katanya, medis, sedekah katanya, terus makan obat buah merah dari Irian katanya, pokoknya apapun herbal juga makan aja katanya gitu. Terus ikut pengajian Bu katanya gitu. Oh iya Dok gitu. Dari situ ya udah pulang nangis-nangis gitu. Udah, singkat cerita kita ke rumah sakit yang dirujuk lah ke sana. Nah untuk ketemu dokter yang onkologi ini agak susah pada waktu itu ya Bang Ale. Kita itu harus reservasi dulu dan dapat 2 minggu ketemu dokternya. Terus kata tim make up saya yang udah pernah pengalaman lebih dulu kena kanker, beliau bilang, "Ih lu mah enak," katanya, "gua mah dulu sebulan baru ketemu dokter." Oh iya alhamdulillah Bu gitu kan. Aku bilang ya udah kita ketemu dokter, biasalah cek ini itu ya, kayak rongsen apa, deg-degan juga di situ kan ya, bagus apa enggak gitu. Taunya hasilnya alhamdulillah bagus. Dan di situ saya nggak lama dirujuk lagi ke rumah sakit kanker Darmais Jakarta Bang. Sebetulnya pengobatan di yang rumah sakit itu nggak masalah, bisa-bisa aja. Cuman karena dokternya prakteknya di sana, akhirnya kita dibawanya ke sana gitu. Mungkin lebih memudahkan buat dokter ya. Di situ kita mulai biasalah seperti biasa daftar apa segala macam. Cuman kalau di rumah sakit Darmais itu karena pusat ya Bang, jadi ini semua serba repot gitu ya.
prosesnya ke sana sini gitu. Kita udah berapa kali, ada 4 kali ke sana. Udah tanda tangan operasi juga. Terakhir malah suami bilang gini, aduh kalau misalkan kesini mah yang sehat juga jadi sakit, beliau bilang gitu. Ya udah, dari situ kita nggak ngelanjutin Bang. Nah disitulah bandelnya aku. Harusnya dulu tuh aku kan operasi tinggal nunggu ya. Nah ini aku lari dari pengobatan medis tuh di situ. Aku baliklah ke jalur herbal dan segala macem. Aku mulai cari-cari, ada di YouTube bilangnya Titik Puspa sembuh dari kanker dengan meditasi. Saya ikutin Bang. Saya setiap hari meditasi selama 5 kali. 5 kali 1 jam berarti 5 jam setiap harinya. Saya anggap aja itu kemoterapi gitu. Lumayan juga kan ya, pusing apa segala macam. Itu berturut-turut selama 12 jam. Selama 12 hari. Gitu Bang. Sama herbal segala macam. Terus saya juga dikenalin sama ini pengobatan holistik. Oh ya. Pengobatan holistik itu sama ada meditasinya, ada herbalnya segala macam ya, jus-jusan kayak gitu sama makanan gitu. Nah di situ juga saya juga diajarin meditasi, cuman dari situ saya meditasinya agak lain Bang. Jadinya malah saya tuh dikenalin juga dengan kita bertemu dengan EP kita sendiri. EP itu namanya singkatan dari ego personality Bang. Ego apa itu? Iya, ego personality itu sisi lain dari kita gitu Bang. Iya. Okay. Jadi misal diri kita itu ada beberapa EP Bang sebetulnya. Bisa lebih dari 4. Dan saya ketemu dengan EP saya itu. Mungkin kalau bahasa lain dari yang lain itu mungkin itu khodam kali ya. Mungkin ya. Tapi dengan bahasa dan ini yang berbeda gitu. Kalau ini kan psikologi gitu kan. Nah dari situ saya bisa ngeluarin EP, bisa komunikasi dengan orang lain jarak jauh. Iya gitu. Bahkan saya bisa kan ada teman sekelas di kelas holistik itu, dia orang Madiun. Kita belum pernah ketemu sama sekali, namanya online kan ya. Cuman dia sering sharing ke saya, terus pas WA tuh saya bilang, Mbak ada sakit di kaki ya? Loh kok sampean tahu, katanya gitu. Iya Mbak, saya soalnya tadi meditasi ngelihat Mbak gini. Oh iya katanya, emang iya ada katanya gitu. Nah dari situ sih sebetulnya aku rada-rada jadi agak menyimpang ke sana-sana gitu kan ya. Kalau mau didalemin saya malah jadi ke jalur mana-mana, akhirnya saya stop gitu. Nah dari situ udah tuh saya merasa sembuh Bang. Udah merasa sembuh tapi tetap makanan sehat tetap dijalanin, jus-jusan tetap diminum, sama herbal saya tuh dulu sampai 4 gelas gitu Bang. Sehari itu saya buat langsung, jadi kadang jam 6 yang ini, jam 8 yang ini, jam 10 yang ini gitu, saya kasih jeda gitu Bang. Nah dari situ saya merasa sehat, udah merasa sehat gitu ya. Nah dari situ saya tiba-tiba dapat panggilan dari rumah sakit, karena saya tuh waktu itu kan udah tanda tangan operasi ya Bang, cuman nunggunya lama. Nah di sela-sela nunggu tuh saya melakukan yang pengobatan tadi yang holistik itu, dengan tujuannya namanya udah operasi benjolan udah hilang gitu kan, benjolannya masa iya sih nggak sembuh dengan obat-obatan herbal gitu kan. Nah udah saya dapat telepon dari rumah sakit, saya abaikan tuh Bang. Walaupun gak enak ya, namanya ngabaikan dari pihak rumah sakit gitu kan. Udah tuh
lama-lama saya bandel ini bang, saya usaha ini makanan. Saya jualan makanan kayak mie ayam, kue tiaw, kayak gitu, makan makanan berat lah. Nah di situ saya karena udah merasa sehat, saya enggak minum lagi herbal dan makan udah sembarangan. Karena mungkin selain merasa sehat, capek juga kali ya jualan, makan juga kan jadi enggak teratur ya kalau lagi jualan kayak gitu, capek banget gitu. Jadi makan seadanya. Kadang makanan yang dijual kita makan gitu. Jus gitu, kita bikin jus ada sisa minum gitu, enak seger. Selang 4 bulan jualan tumbuh lagi bang benjolannya. Iya, tumbuh lagi benjolannya. Dan itu 2 bulan itu saya coba-coba minum lagi herbalnya, nggak ngaruh bang, nggak ngempesin. Sampai saya juga puasa nggak makan apa-apa selama 21 hari. Nggak makan apa-apa? Nggak makan 21 apa-apa, hari? 21 hari. IF yang ekstrim itu enggak semua orang bisa. Itu saking pengen sembuhnya buat ngilangin benjolan bang. Tapi minum 21 Minum hari? boleh, tapi makan enggak. Sama minum jus, buah enggak boleh. Kalau herbal boleh. Oke. Kayak gitu, cuman minum aja. Cuman herbal juga enggak saya minum, soalnya agak-agak enggak enak, jadi air putih aja. Sampai berat badan saya juga turun 12 kilo waktu itu bang. Iya. 21 hari nggak makan. Iya, kuat saya alhamdulillah, cuman udah selesainya aja kayak mah gitu sama radang-radang, wajar sih. Sampai lemes juga sih, cuman enggak kayak ini, enggak parah banget lah. Sampai suami saya bilang sekarang juga waktu kemo, Ayang mah pasti kuat, orang dulu aja katanya waktu puasa 21 hari bisa, katanya gitu. Oh, berarti pernah kemo? Sekarang sedang menjalani kemo. Ya Allah. Kepala udah botak ini bang kalau dibuka. Aduh. Iya. Nah dari situ ya bang yang yang puasa 21 hari itu lanjut harusnya makan 1 kali sehari. Cuman karena waktu itu lebaran segala macem makan berantakan, ya udahlah. Jadi nggak dilanjut tuh yang itu. Ada lagi katanya ruqyah, ya udah saya ikutin ruqyah. Saya nginep di tempatnya 2 hari 2 malam ikutin ruqyah intensif gitu bang. Karena katanya si kanker ini juga ada pengaruhnya dari sihir, dari gangguan jin, katanya ada seperti itu. Ya udah saya ikutin dan ustadznya jual minyak, saya beli, saya oles-oles. Memang dari situ jadinya pecah bang, jadi gampang pecah gara dioles minyak itu. Benjolannya itu? Benjolannya itu. Kalau yang dulu kan yang pertama itu 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tuh nggak ada pecah ya, aman lah gitu ya. Cuman di dalam mungkin. Kalau yang sekarang jadi pecah. 4 bulan diolesin, 2 bulan tanpa oles, sebulan 2 bulan dioles, awalnya tuh memerah, dari merah ke hitam, dari hitam itu ada kerak-kerak gitu dan rembes terus pecah gitu. Nah dari situ saya ada ini lagi program baca Al-Baqarah 1 minggu 1 kali hatam, saya ikutin. Katanya bisa sembuh juga, tapi alhamdulillah sampai saat ini belum. Karena memang bukan di situ jalannya kali ya bang ya gitu. Akhirnya saya bingung ini gimana ya, luka saya udah mulai pecah gitu. Dan lagi tiba-tiba waktu itu saya dapat tawaran ngajar bang di TK kaki gitu. Saya bingung, aduh gimana ya, kanker saya lagi begini, tapi ada tawaran yang membuat saya senang juga gitu. Terus tanya ke suami, yang ini saya dapat tawarin ini ngajar di TK.
Kata dia, oh ya udah terima aja, siapa tahu jadi penyembuh gitu kan. Oh iya ya, ya udah aku terima. Waktu itu kan masih Juni ke Juli ya, ada waktu 3 mingguan waktu itu dari tawaran itu. Akhirnya Julinya saya masuk tuh tanggal 15, masuk mulai ngajar gitu. Kebetulan si teh kakinya ini sekolahnya udah hampir hampir tidak udah hampir mati lah anggapannya ya, hampir mati gitu, muridnya hanya sedikit, banyak yang pindah kayak gitu, guru-gurunya pada pindah, akhirnya ngambil saya. Nah, semenjak saya masuk, alhamdulillah Bang, katanya banyak perubahan. Banyak perubahan semenjak saya masuk. Mungkin karena sayanya senang anak-anak kali ya, sayang sama mereka, jadi mereka juga jadi bergairah gitu ya, memberi warna yang beda gitu. Nah, di situ aku udah seneng-senengnya ngajar. Temen saya juga yang guru lamanya juga seneng sama saya, cocok. Anak-anaknya juga pada semangat. Anak-anak yang tadinya katanya nangis, kata neneknya, iya dulu dia namanya tuh Jafran. Jafran itu kalau masuk sekolah nangis, nggak mau. Sekarang mah semenjak ada bu guru seneng, katanya malah sekolah terus gitu. Yang lain juga gitu Bang. Ada yang bilang juga, iya Nadira juga katanya dulu mah dikit-dikit nggak mau sekolah, dikit-dikit nggak mau sekolah. Sekarang mah sekolah terus. Sama ada satu lagi juga, pokoknya pada seneng gitu. Jadi pada bahagia gitu. Alhamdulillah. Saya dapat ngajar itu dapat 1,5 bulan Bang. Saya tiba-tiba dapat telepon dari teman saya. Temennya tuh tim make up saya yang lama gitu. Saya tuh kan perias pada masanya mah maju gitu ya Bang. Tiba-tiba setelah COVID emang ada penurunan. Nah, kita udah jarang komunikasi, jarang ketemu lah sama tim make up yang ini. Nah, tiba-tiba malam-malam tuh dia telepon. Kenapa Bu? Aku bilang telepon malam-malam, tumben nih gitu. Video call dia. Pengen tahu aja Teteh sehat enggak, katanya kangen. Oh iya. Aku liatin tuh. Nih, aku bilang gitu ke itu. Astagfirullah Teteh itu sampai bolong kayak gitu, katanya. Udah Teh ke rumah sakit, katanya gitu. Udah ke dokter, katanya. Gimana atuh ya Bu? Soalnya saya tuh udah ini gitu ya, udah menghindari pengobatan itu gitu kan. Nggak apa-apa Teh, teman saya juga tuh ada katanya yang kayak Teh Dewi juga, dulu bandel keluar, katanya sekarang ke dokter lagi, udah sehat lagi, katanya gitu. Udah jangan mikirin pengen punya anak dulu gitu. Nah, memang saya tuh salah satunya kenapa dulu lari dari pengobatan medis itu karena nggak mau kemoterapi, karena mikirnya kalau kemoterapi itu kan sel-sel yang itu tuh pada mati gitu ya Bang. Takutnya sel telurnya ikut mati juga gitu, mikirnya kayak gitu. Tapi ternyata ada juga Bang yang bisa hamil lagi gitu. Keajaiban Allah lah ya Bang ya gitu. Nah, saya juga pengen ngasih tahu ke teman-teman yang pada pengen hamil gitu, kalau bisa mah nggak usah program sendiri gitu, harus dari dokter aja, atau kalau hamil alami aja gitu. Jangan minum obat-obatan yang aneh, takutnya malah jadi kanker kayak saya. Kayak gitu. Nah, dari situ Bang, setelah yang temen saya telepon itu, saya masih bingung, masih mikir gimana ya gitu-gitu. Kita tuh masih berat gitu kalau mau ke medis. Nggak tahu dulu tuh otaknya bebel banget gitu. Ada juga tim asisten ustadz saya juga, ayo Bu berobat, jangan didiemin, katanya gitu. Ayo saya anter, mau nggak ke sana? Oh iya Mas Tibi, nanti ya saya itu gitu. Iya. Terus dari situ juga masih bingung lagi gimana ya. Ngomong ke suami yang gimana ya ini, saya takut gitu kan. Saya nonton di
channel orang gitu ya Bang, ada yang kankernya sampai parah itu sampai ngampleh payudaranya terus habis gitu ya, yang kanan kiri gitu, itu kan yang udah stadium lanjut. Saya bilang saya nggak mau sampai kayak gitu. Dari situ suami bilang gini, ya gimana ya, katanya kalau nganterin ke rumah sakit, gimana narik, maksudnya kerja gitu kan, suami ojol ya Bang, jadinya takutnya mungkin pendapatan berkurang gitu. Terus saya bilang nggak apa-apa, namanya lagi gini mas, seadanya aja gitu. Dari situ masih bimbang-bimbang Bang, masih cari-cari pengobatan yang pengobatan kanker tanpa operasi dan kemoterapi gitu ya, nyarinya kayak gitu. Sampai nanya-nanya juga ke kliniknya, cuman setelah dipikir-pikir kok nggak masuk akal ya gitu. Akhirnya tanya-tanya lagi ke yang udah pernah kanker juga sebelumnya gitu. Dia bilang udah ikutin dokter aja katanya gitu, jangan ini yang lain-lain. Oh gitu ya Bu, ya udah. Terus aku cari-cari referensi dokter yang bagus yang mana gitu. Tanya-tanya ke temen juga yang pegawai rumah sakit. Ada yang ngasih tahu dokter A, dokter B, dokter C, ada 3 pilihan waktu itu. Gimana ya gitu. Ya udah kita coba bikin rujukan aja dulu lah, nanti mah kemana gitu ya. Udah gitu kita coba bikin rujukan. Akhirnya dirujuknya ke rumah sakit yang pertama operasi lagi ke situ Bang. Dari situ kita ketemu dokternya malah bilang, ibu kan udah tahu kanker katanya gitu. Kenapa ibu putus pengobatan gitu? Iya dok, saya salah. Ibu punya anak nggak gitu? Dokter bilang kayak gitu mungkin untuk memotivasi saya untuk sembuh Bang. Saya waktu itu nangis, enggak ada dok gitu. Ya udah saya rujuk ke teman saya katanya. Ya udah dirujuk akhirnya ke dokter yang pilihan yang itu juga dokter B lah di salah satu rumah sakit. Akhirnya aku ke sana, setelah ketemu alhamdulillah dokternya baik. Dokternya semangat gitu. Jadi bikin kita semangat juga Bang. Kalau yang dokter yang pertama itu, yang dulu itu yang ke sana pasif banget. Jadi kita yang awam yang nggak tahu apa-apa ketemu dengan dokter yang pasif itu jadi gimana gitu yang Bang, kurang termotivasi untuk sembuh gitu. Jadi peran dokter juga penting banget buat penyembuhan si pasien ini. Kalau yang dulu tuh cuman bilang, iya ganas gitu. Hasil mamografi apa nggak dibacakan, kita kan nggak tahu hasilnya apa. Stadium berapapun aku nggak dikasih tahu. Tapi Kak Dewi nggak nanya waktu itu? Enggak, onengnya aku kayak gitu. Udah. Seharusnya kan kita yang nanya. Harusnya kitanya yang bawel gitu ya. Ini enggak, memang salahnya saya juga begitu. Tadinya sih awalnya emang ya udahlah ngikut dokter aja gitu. Udah mah di sananya mungkin prosesnya lelah, dokternya pasif, jadi kurang termotivasi untuk ikutnya. Saya sih nyeselnya gini Bang, coba dulu waktu setahun yang lalu itu panggilan operasi itu, kalau dulu diikutin operasi mungkin dulu lebih mudah Bang. Operasinya itu ibarat mah cuman angkat tempel lagi. Kalau sekarang udah kondisi kayak gini, operasinya lebih rumit lagi Bang. Angkat payudara, mungkin si kulitnya juga keangkat semua. Dan harus ngambil dari paha. Jadi lukanya ada 2 Bang. Dia berarti kayak ada surgery-nya juga ya? Iya. Gitu. Jadi saya nyeselnya di situ, kenapa dulu saya nggak nurut aja, akhirnya kayak gini dan lebih parah. Gitu. Tapi untungnya alhamdulillahnya maksudnya masih tertolong lah, nggak parah-parah banget. Sekarang saya stadium 3 Bang. Stadium 3. Masih ada harapan, masih banyak harapan. Masih banyak harapan alhamdulillah.
Walaupun sebetulnya saya mah pengen cepet-cepet operasinya, cuman tetap kan prosedurnya nggak bisa gitu, harus kemo dulu. Kemo dulu 8 kali baru operasi katanya gitu. Dan sekarang saya baru 2 kali kemo Bang, baru mau ketiga minggu depan. Gitu. Bayangin kalau udah kemo itu ya, Nah, yang dirasa, aduh, ya bayang. nggak enak Bang. Benar. Makanya saya pengen para penonton tuh jangan sampai ngalamin kayak kita gitu, kayak saya, kayak teman-teman saya yang lain gitu. Di luar tuh banyak juga Bang yang lebih parah dari saya. Ada yang dia sama kayak saya, tadinya nggak mau ke medis. Kalau saya kan masih ada selang-seling medis, enggak medis gitu. Kalau dia sama sekali nggak mau medis. Bahkan udah pecah. Pecahnya tuh gede, katanya langsung brol gitu. Kalau saya kan rembes-rembes. Terus bau kayak bangke gitu. Terus ada lagi temennya beliau, malah katanya sampai muncrat ke tembok Bang. Si kankernya itu. Iya, sampai parah gitu. Ya kalau kanker payudara ya. Aduh, dia Bang, bukan di bagian dalam aja ya, kayak dalam sampai keluar. Itu kalau dalam itu dia baru stadium 1 kemungkinan ya. 1 itu kecil, 2 lebih besar, 3 lebih besar lagi, 4 mungkin udah ada penyebaran. Ada yang keluar, ada yang enggak Bang. Jadi jangan merasa aman kalau si kanker itu enggak keluar. Pokoknya kalau ada tanda-tanda benjolan mendingan langsung ke dokter aja dan ikutin dokter, jangan dibiarin. Soalnya banyak di kita itu yang nggak apa-apa deh, udah nggak ada rasa sakit gitu. Kanker itu Bang kalau dibiarin ibarat mah kayak daun dimakan ulat, ngabisin kita Bang. Memang benar kanker itu mematikan. Pengobatannya sakit, nggak diobatin lebih sakit. Saya nggak mau sampai mati dalam keadaan tidak diobatin gitu. Maksudnya nggak berdaya tanpa ada upaya gitu. Lebih baik saya meninggal ketika diobatin Bang, ada usaha dulu gitu. Banyak yang meninggal tuh gara-garanya gitu. Memang mungkin awal-awalnya nggak sakit, nggak mau ke dokter. Udah parah mah udah tinggal nunggu waktu Bang. Cuman 1-2 tahun memang benar itu. Tapi kalau yang diobatin ke medis, alhamdulillah Bang. Tim make up aku yang udah duluan kena kanker sekarang udah berapa tahun? 7 tahun mungkin. Sehat, alhamdulillah. Sembuh total. Sembuh, tapi untuk sembuh total kan kalau kanker itu nggak tahu juga ya, nggak bisa bilang begitu Bang. Jadi harus tetap dipantau seumur hidupnya. Jadi jangan merasa aman kalau udah kanker Bang. Kita harus selalu waspada, harus menjaga diri gitu. Kayak gitu. Tapi itu kemo itu yang Kak Dewi ambil yang kemo yang sakitnya atau yang, soalnya ini kemarin kan orang tua saya juga ayah ya kena kanker paru-paru gitu, tapi dia hampir di kemo juga itu, tapi untungnya nggak jadi di kemo. Oh untungnya nggak jadi, alhamdulillah tuh. Karena keburu dipanggil. Masya Allah. Gitu, jadi kalau ngebayangin kata teman-teman juga yang dokter gitu kan, kalau sampai ini di kemo, kasihan katanya orang tua kamu, gitu. Katanya gitu, karena udah lemah mungkin kondisinya udah lemah. Sama aja lu kayak menyiksa dia nanti. Iya, ibarat gitu. Malah maaf ya, seolah-olah mempercepat kematiannya, meracuninya lah ibaratnya ya, maaf walaupun itu obat sebetulnya, tapi kalau kondisi lemah memang begitu Bang. Makanya saya juga ketika kemo ini gimana caranya saya harus sehat, harus banyak makan. Saya malah setelah kemo saya malah naik berat badan Bang. Soalnya biasanya kalau enggak kemo itu saya suka diet lah, maksudnya IF, intermittent fasting gitu ya, makannya dijaga gitu ya.
Tapi setelah kemo saya pagi makan, siang makan, sore makan, belum ada cemilan apalah gitu. Kayak gitu karena untuk menjaga itu Bang, biar enggak drop, biar enggak ini. Mm-mm. Berarti mohon maaf yang sebelah kiri ya, Sebelah yang kiri. terkena itu. Mm-mm. Dan itu berarti sehari-harinya itu udah di pakai perban atau gimana sih? Iya, sehari-hari sekarang pakai perban. Pernah sih enggak pakai perban ya karena waktu itu salah milih perban. Kalau di perban tuh malah melukai dan berdarah gitu. Saya sempet beberapa bulan nyoba enggak pakai perban di rumah gitu ya. Kecuali kalau keluar. Gitulah Bang. Jadinya harus ganti baju tiap hari. Bukan tiap hari, maksudnya sehari 4 kali, 3 kali. Karena kan tembus cairan-cairan gitu. Dan itu aromanya tidak enak banget. Oh iya, ada cerita juga waktu pertama ke dokter yang ini. Boleh saya sebutin namanya dokter? Dokter yang yang nanganin saya itu Dokter Heldrian Ananda Suyuti. Masya Allah, beliau tuh baik banget dan mensupport saya untuk sehat ya. Nah, pertama berobat ke beliau itu saya nggak pakai perban Bang, cuman pakai bra aja yang bisa mengcover itu gitu ya. Pas diperiksa, loh kok nggak pakai perban? Iya sus, enggak kan kalau pakai suka berdarah gitu. Oh iya, dokternya tuh nggak jijik gitu ya meriksa. Setelah itu terus susternya bilang, mau ditutup lagi nggak Bu? Terserah sus, aku bilang gitu. Dokternya bilang tutup aja gitu. Dari situlah diperbanin. Dari sekarang udah 2 kali saya digantiin perban sama susternya. Dan kalau digantiin sama suster itu lain ya Bang Ale, mungkin karena mereka udah profesional dan bahan-bahannya bagus, nggak melukai, bagus gitu. Kalau dibuka tuh nggak berdarah. Sering Bang Ale saya berdarah gitu. Makanya aku pengen para penonton siapapun itu gitu, mau laki-laki atau perempuan, perhatiin gitu, jangan sampai mereka ngalamin kayak saya. Ngurusin luka setiap hari, luka kanker itu nggak kayak luka yang biasa terus mengering sendiri sembuh beberapa waktu. Enggak, dia itu akan tetap ada dan malah melebar dan basah terus gitu. Jangan sampai kalian ngalamin kayak kita lah. Saya yang belum parah aja merasa seperti ini, apalagi yang sudah parah Bang, yang udah diurusin sama orang, tiap hari digantiin perbannya, yang ngegantiin merasa kebauan sampai pengen muntah, banyak kayak gitu. Jadi kalau udah begitu, kitanya harus sabar yang sakitnya, yang ngurusinnya harus lebih sabar kan. Nah saya nggak mau sampai kondisi kayak gitu Bang, sampai diurusin orang. Saya ngomong ke suami, saya nggak mau kayak gitu. Soalnya saya nggak punya anak, kamu juga kerja gitu kan, kayak gitu. Berarti kalau misalkan udah kebanyakan kan orang yang udah stadium akhir atau stadium 5 ya, stadium 4, stadium 5 itu kalau bedanya kalau udah pengangkatan payudara sama yang benjolan itu beda ya? Beda. Jadi kalau pengangkatan payudara itu benar-benar dihabisin gitu. Dihabisin. Semua. Iya. Nanti saya juga begitu Bang. Ya Allah. Dan mungkin ya itu yang saya tadi bilang itu, kalau dulu yang setahun yang lalu saya ikutin dokter yang itu dan operasi, mungkin operasinya lebih enak, lebih mudah dan bagus, gampang juga penyembuhannya. Karena ibarat mah kulit ketemu kulit udah rapet, yang penting udah nggak ada itunya. Kalau sekarang harus diambil seluas berapa kulitnya keangkat dan harus ngambil lagi dari paha kulitnya untuk menutupin yang kulit sini. Dan bayanginlah proses penanaman kulit ke kulit yang ini kan lebih lama ya Bang. Sama lukanya ada 2, kanan kiri, atas bawah. Itu yang saya sesalin sebetulnya. Gitu. Oke. Ya teman-teman ya, ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi apapun
kita sebagai suami atau istri, kita harus aware dengan hal-hal yang seperti ini. Ya kan suami juga pasti paham ya, oh istri saya ini kok ada yang mencurigakan, dan di yang lainnya itu gak perlu disebutkan lah ya. Karena kan kita sebagai suami istri pasti paham banget lekuk apa segala macam tubuh istri kita gitu. Jadi seenggaknya pasti ngerti nih gitu, suami juga ada sesuatu yang beda gitu di payudara istri saya, apa ya kayak istri saya nggak sadar, nah gitu. Jadi kita sama-sama juga harus sadar ya sebagai suami istri. Iya gitu, betul gitu Bang. ya. Harus saling sadar, saling memperhatikan kesehatan pasangan kita, diri kita terutama, dan jangan mengabaikan. Titip banget ke teman-teman semua di sini, jangan mengabaikan kalau ada benjolan. Pokoknya kalau benjolan 2 minggu enggak hilang Bang, harus langsung ke dokter. Gitu. Iya, yang satu kasihan lihat istrinya gitu kan. Kalau sampai di pengangkatan payudara, dan satu lagi kasihan lihat suaminya juga pasti ya. Neneknya cuma satu. Nah itu benar Bang. Itu juga. Iya, itu juga salah Nggak bisa satu. ganti-gantian. Nah itu juga salah satu alasan saya kenapa kabur dari yang operasi pertama. Masa Iya. saya baru nikah setahun, nikah suami udah kehilangan Iya, betul. satu gitu. Tega ya, saking Kasian. sayangnya sama suami ya. Tapi akhirnya memang harus diambil-ambil juga. Ya udahlah, daripada sayanya malah lebih parah, ya udah ikhlas aja. Kita nggak tahu kuasa Allah ya. Kayak. Iya. Oke, Kak Dewi turut prihatin dengan apa yang terjadi sama Kak Dewi ya. Mudah-mudahan cepat selesai, sembuh. Amin. Gitu. Kita berharapnya cepat sembuh ya. Amin, amin. Nah, dari sini, dari kisah yang dialami oleh Kak Dewi ini, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan lagi ke penonton di rumah. Silahkan Kak Dewi. Oh iya, pesan untuk teman-teman di rumah yang nonton podcast ini, saya sih berharap kalian enggak merasakan apa yang kami rasakan, apa yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan. Pesan saya kalau ada benjolan, ada apa, tolong langsung ke dokter, dan kalau emang harus operasi segera, jangan dinanti-nanti, jangan dibiarkan, karena kanker itu ganas. Kanker itu bisa mematikan, itu benar. Karena banyak juga yang enggak pecah, tapi menjalar kemana-mana Bang, ke paru, ke hati, ke otak, ke tulang belakang, gitu. Dan untuk mencegahnya mungkin bisa dengan pola hidup sehat, olahraga teratur, sama pikiran, terutama hati. Jaga hati, jangan sampai sakit hati. Jaga pikiran, jangan sampai stres. Pokoknya jangan terlalu berlebihan lah. Jangan ada beban-beban hati gitu. Itu. Karena banyak kasus kanker ini rata-rata disebabkan kayaknya, kemungkinan dari observasi di lingkungan dan teman-teman, rata-rata dari beban mental. Gitu. Jadi harus dijaga kesehatan fisik dan psikisnya. Gitu. Oke, Kak Dewi, terima kasih. Oke, teman-teman, itu tadi obrolan saya bareng Kak Dewi yang sampai saat ini masih belum sembuh dari kanker payudaranya. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin bercerita langsung di studio Jejak Backpacker, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp di 0858 47000 683 atau di 0852 1234 5683. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Dewi, terima kasih buat waktunya. Sama-sama Bang Kuat ya Ale. Kak Dewi ya, sabar Amin. ya. Doain ya semoga saya sembuh lagi. Amin. Proses Amin, ya pengobatannya dimudahkan. Amin. Kita doakan, pokoknya teman-teman bantu doa juga ya untuk kesembuhan Kak Dewi agar sembuh dari kanker payudaranya, dan mudah-mudahan gak jadi diangkat Kak Dewi ya, biar suaminya juga enak gitu. Amin, tapi sepertinya enggak deh, harus diangkat. Soalnya udah pecah. Sampai jumpa. Amin.